Halo semua, perkenalkan nama saya Mahdi Adegarmiase dengan NIM 23010101003. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Object Oriented Programming. Di sini saya akan membuat project berdasarkan UML kelas diagram yang telah diberikan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka Apache NetBeans-nya. Ini langsung kita membuat new project. New projectnya bernama UTS V1. Oke, setelah itu kita membuat kelas bernama mobil sesuai dengan UML kelas diagram yang telah diberikan. Lalu kita tambahkan lagi kelas yang bernama MPV. Ya. Oke, sebelum kita membuat main, kita buat dulu di bagian kelas mobilnya ya. Oke, pertama-tama kita akan membuat atribut mesin beroperasi dengan protected boolean ini agar atributnya hanya bisa diakses di kelas ini dan turunannya. Selanjutnya kita buat public mobil this mesin beroperasi false, ini defaultnya ya. Oke, lanjut public mobil dengan parameternya boolean mesin beroperasi. Oke. Oke, this mesin beroperasi sama dengan mesin beroperasi. Lalu setelah itu kita buat metode untuk menyalakan mesin dengan public boolean start. Oke, start ini mesin beroperasi sama dengan true yang menandakan mesinnya menyala dan mesin beroperasi. Lalu selanjutnya kita membuat metode untuk mematikan mesin. Public boolean stop. Sini mesin beroperasi booleannya false. Return mesin beroperasi. Yang terakhir metode untuk mengecek status mesin. Di sini public boolean dengan nama status operasional mesin. Return mesin beroperasi.
Selanjutnya pada kelas MPV Java, sebelum memulai membuat atribut, di sini kita isi extend dulu, extend mobil. Di sini extend ini menandakan atribut dan metode pada mobil diturunkan ke kelas MPV. Lalu selanjutnya private integer jumlah penumpang. Lalu public MPV. Lalu di sini super untuk memanggil konstruktor mobil pada kelas mobil. This jumlah penumpang sama dengan non. Selanjutnya public MPV dengan parameter boolean mesin beroperasi. Dan integer jumlah penumpang. Di dalamnya super mesin beroperasi, yaitu memanggil konstruktor mobil dengan status mesin. Selanjutnya this jumlah penumpang sama dengan jumlah penumpang. Lalu di sini kita akan membuat setter untuk jumlah penumpang. Public void set jumlah penumpang. Dalamnya ada integer jumlah penumpang. Lalu sini ada this jumlah penumpang. Sebentar. Oke. Jumlah penumpang sama dengan jumlah penumpang. Terakhir, sini kita membuat getter untuk jumlah penumpang. Public integer dengan nama get jumlah penumpang. Dalamnya ada return jumlah penumpang. Oke, sekarang baru kita membuat coding pada mainnya. Sini kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita akan mengimport Java Swing JOption, karena di sini saya akan menggunakan JOption untuk menginput datanya. Lalu dimulai dengan membuat objek MPV dengan mesin mati dan jumlah penumpangnya 0. Selanjutnya kita di sini membuat while
true. Selanjutnya string input j option pin show input dialog. Sini untuk meminta input jumlah penumpang menggunakan j option pin. Sini tulisannya masukkan jumlah penumpang. Selanjutnya if input sama dengan nol, dalamnya sistem exit. Ya, di sini untuk validasi jika input dibatalkan atau cancel keluar dari program. Selanjutnya integer jumlah integer parse in. Ini untuk mengubah input menjadi integer. Lalu kita men-set jumlah penumpang ke objek mobil PVV, set jumlah penumpang integer. Lalu menampilkan jumlah penumpang dengan sistem out println. Ini kita buat tulisan string jumlah penumpang ditambah dengan mobil MPV get jumlah penumpang. Jadi di sini saya ingin membuat sistem jika jumlah penumpangnya kurang dari 6, dia akan menghasilkan false dan sistemnya akan terus berlanjut. Dan jika lebih dari 6, maka akan dibuatkan tulisan error, jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Dan jika penumpangnya pas 6, maka status operasional mesinnya true dan sistemnya akan berhenti. Di pertama kita akan membuat if mobil MPV get jumlah penumpang, get jika jumlah penumpangnya lebih dari 6, sini kita akan membuat tulisan error gitu. Lalu sini selanjutnya mobil MPV stop, yang nanti akan memunculkan jawaban false. Ini sistem out println dan tulisan status operasional mesin ditambah mobil MPV status operasional mesin.
Dan selanjutnya sistem out Finland dengan tulisan error, jumlah penumpang melebihi kapasitas. Oke, selanjutnya else if-nya ini saya akan membuat jika penumpangnya kurang dari 6. Oke, kurang dari 6. Ini mobil MPV ya, masih stop, masih memberikan jawaban else. Oke, system out Finland. Status operasional mesin. Tambah mobil MPV status operasional mesin. Start. Ya, ini dan yang terakhir else, yaitu jika jumlah penumpang tepat 6, maka mesin akan menyala dan program selesai. Ini mobil MPV start, yang ini nantinya akan memberikan jawaban true. Sistem out Finland. Status personal mesin. Plus mobil MPV status personal mesin. Dan terakhir break untuk menyelesaikan program. Oke, kita coba run file ini. Oke, kita coba untuk masukkan 5 untuk di bawah jumlah penumpang 6. Oke, di sini false. Lalu kita coba lebih dari 6, 7 misalkan, masih false, dan juga terdapat bacaan error, jumlah penumpang melebihi kapasitas. Dan kita coba untuk tepat jumlah penumpang 6, dan hasilnya status operasional mesin true dan sistem operasi berhenti. Baik, selanjutnya project baru yang UTS V2. Sini kita buat dulu project barunya dengan nama UTS V2. Kalau seperti sebelumnya, kita tambahkan kelas terlebih dahulu. Kelas binatang. Dan tambahkan lagi kelas yaitu bernama anjing, sesuai dengan UML kelas diagram yang telah diberikan. Kita hapus dulu yang sebelumnya. Oke, ini di sini kita sebelum coding mainnya, kita coding kelas binatang dulu.
sama seperti sebelumnya. Sebelum main kita buat dulu kelas pertamanya. Ini hapus. Lalu sini kita akan membuat atribut nama dengan protected string nama, lalu public binatang, this nama, ini konstruktor defaultnya ya, dengan di dalamnya kosong. Lalu kita buat konstruktor dengan parameter nama, public binatang, di dalamnya string nama, lalu sini this nama string sama dengan nama. Lalu kita akan membuat setter untuk nama di sini, public void set nama string nama. Di bawahnya this nama. Oke, di sini kita akan membuat getternya, public string get nama. Oke, return this nama. Dan terakhir metode bersuaranya yang nanti akan di override oleh subclass. Public string bersuara, return binatang bersuara. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas anjing. Sini kita hapus dulu. Oke, sebelum lanjut kita jangan lupa untuk extend terlebih dahulu, extend binatang. Jadi nanti kelas anjing ini mewarisi atribut dan metode dari kelas binatang. Kita akan membuat atribut ras yang hanya bisa diakses dalam kelas ini. Makanya kita di sini membuat private string ras, lalu public anjing, super. Ini untuk memanggil konstruktor default dari binatang. Dan sini this ras string dan di dalamnya kosong. Bawahnya public anjing. Ini kita akan membuat konstruktor dengan parameternya nama dan ras, string nama dan string ras. Oke, di bawahnya ada super, di dalamnya nama. Ini untuk set nama melalui konstruktor induk. This ras string sama dengan ras. Lalu sini setter untuk rasnya public void set ras string ras. This ras
ras. Oke, di sini selanjutnya getter untuk ras, public string get ras. Return this ras string. Dan terakhir public string bersuara. Dalamnya ada return anjing menggonggong. Oke, sini override-nya ya. Sebentar. Nah, ini override. Lalu yang terakhir main-nya. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, sini kita akan mengimport Javax Swing Goption Pin karena di sini saya menggunakan Goption untuk menginput datanya. Kita hapus ini dulu. Ini juga kita akan menampilkan pesan awal dari metode bersuara di kelas binatang. Kita buat binatang B sama dengan new binatang. System out println di dalamnya sini B bersuara. Sebentar. Nah, satunya sistem out println di dalamnya sini kita akan membuat garis dengan strip sesuai dengan contoh dari tugasnya. Oke. Selanjutnya sini kita buat string nama Goption show input dialog. Sini untuk mengambil input dari user untuk dengan menggunakan Goption. Di sini kita buat masukkan nama anjing. Lalu di sini string ras Goption pin. Di sini sama seperti di atas, tapi kita buat di dalamnya masukkan ras anjing. Masukkan ras anjing. Ya. Lalu di sini membuat objek anjing dengan input user. Di sini anjing A sama dengan new anjing. Dalamnya nama ras. Dan terakhir menampilkan informasi anjingnya
Kita buat sistem out println sini dalamnya nama anjing plus a get nama sini ya. Oke, selanjutnya sistem out println ya ras anjing salah lupa ras anjing plus a get ras ini ya. Yang terakhir sistem out println a bersuara ya. Oke, sudah semua. Kita coba run file. Oke, sini sesuai dengan suruhannya. Sini kita akan membuat nama bull, lalu rasnya bulldog. Oke, jadi seperti ini hasil akhirnya sesuai dengan contoh hasil yang diinginkan. Baik, sekian video demo dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas dan Anda salah kata atau penjelasan coding saya masih ada yang salah. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.